ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan. Selamat malam saudara semua yang terkasih, yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini, malam hari ini kami kembali boleh menikmati ibadah jawaban doa yang sebentar akan kita dengar firman yang tentunya ini akan menjadi kekuatan bagi saudara semua yang rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu malam hari ini tetap kita dalam semangat, tetap kita ada dalam keadaan, saya harapkan untuk saudara tetap sehat, menjaga kesehatan, dan kita terus maju di dalam Tuhan, karena kita tahu tidak lama lagi Tuhan kita Yesus Kristus menjemput kita semua. Nah, oleh sebab itu, mari kita akan mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebaiknya kita akan berdoa dulu. Saya akan berdoa untuk saudara semua. Nah, mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa buat firman yang sebentar kita akan dengar. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih kami sudah menikmati pujian, penyembahan, dan pengagungan kepada Tuhan. Kami sangat diberkati Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman ini terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami dapat menjadi pelaku firman. Tuhan tolong hamba-Mu yang sebentar akan dipakai oleh Tuhan untuk bisa memberitakan kabar sukacita. Biarlah kiranya sebentar firman yang akan kami dengar bersama Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami dan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua. Kami sambut dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin bagikan kepada saudara mengenai belajar untuk melepaskan pengampunan. Ya. Bagaimana kita harus mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Bagaimana caranya untuk kita supaya bisa mengampuni, karena tidak mudah mengampuni, apalagi kalau kesalahan itu bukan dari kita, dari orang lain. Tetapi kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita ingin Tuhan rindu agar kita bisa melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang mungkin sudah berbuat atau melakukan kesalahan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, karena ketika kita melepaskan pengampunan, ada rahasia yang besar yang Tuhan akan kerjakan. Saudara akan diberkati oleh Tuhan ketika saudara bisa melepaskan pengampunan bagi orang lain yang mungkin telah berbuat kesalahan kepada saudara. Nah, oleh sebab itu kita belajar dari firman Tuhan. Kita buka di dalam Filemon 1 ayatnya yang keempat. Saya akan baca untuk saudara semua. Filemon 1 ayat 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Kalau kita melihat di ayat ini, Paulus mengucap syukur ya kepada Tuhan karena doa-doanya Tuhan dengar ya. Dan Paulus melihat bahwa rekannya yang bernama Filemon ya, ini adalah orang yang begitu luar biasa, ada peningkatan iman, ada kemajuan iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupannya, sehingga ada banyak orang-orang kudus yang terhibur dan diberkati oleh pelayanan daripada Filemon.
Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat di Filemon 1 ini merupakan suatu bagian surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Filemon ketika itu Paulus masih ada di dalam penjara. Sebagian orang juga menyebutkan bahwa surat Filemon ini adalah surat yang memiliki latar belakang yang sama juga dengan surat-surat di Kolose. Dan di surat Kolose ini juga tercatat ada sosok nama, di mana nama tersebut juga dicatat oleh Filemon di surat Filemon, ya, Paulus kepada Filemon, yang bernama Onesimus. Ya, isi daripada surat ini memberikan penjelasan agar si Onesimus ini sebagai hamba daripada Filemon diterima kembali oleh Filemon sebagai hambanya, di mana Filemon ini sudah melakukan kesalahan yang besar, mencuri sesuatu yang dimiliki oleh Filemon sebagai tuannya. Tetapi ketika Onesimus ini bertemu dengan Paulus, maka Onesimus ini menceritakan perihal apa yang dialami oleh Onesimus. Dia mengakui kesalahannya, dia mengakui segala dosa dan pelanggarannya, sehingga Paulus membantu agar si Onesimus boleh kembali kepada Filemon, dan Filemon harus juga dengan kasihnya yang begitu besar, di mana Filemon juga sudah memberkati banyak orang-orang kudus. Dan di sini pun juga Paulus ingin rindu untuk juga Filemon, ya, mengampuni segala kesalahan Onesimus, menerima kembali Onesimus sebagai hambanya. Nah, Paulus ini mendengar kabar, Paulus bersuka cita bahwa Filemon ini dalam tingkat keimanannya ini semakin hari semakin maju. Oleh sebab itulah Paulus tergerak hatinya untuk menulis surat kepada Filemon agar Filemon juga berbesar hati, ya, mengampuni segala kesalahan hambanya, yaitu Onesimus. Nah, oleh sebab itu kita lihat, kita tahu dari cerita Onesimus, kita sudah mungkin banyak mendengar tentang cerita ini, tetapi kita boleh melihat bahwa ketika Paulus bertemu dengan Onesimus, Paulus tergerak hatinya untuk membantu, menolong Onesimus untuk menyelesaikan segala masalah yang diderita oleh Onesimus. Paulus mengajukan permintaan agar Onesimus kembali kepada Filemon, dan Paulus juga menulis surat kepada Filemon agar Filemon pun juga menerima Onesimus. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat di ayatnya yang ke-10, di mana Paulus meminta kepada Filemon tentang Onesimus yang sudah mengakui segala kesalahan yang pernah dia lakukan kepada Filemon tuannya ini. Di ayat 10 saya bacakan. Filemon 1 ayat 10, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, ya ini Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Ayat 16, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ada beberapa banyak hari atau masalah yang mungkin kita alami di dalam kehidupan kita. Kita rindu agar Tuhan bisa menyelesaikan segala permasalahan kita. Sama seperti Onesimus datang kepada Paulus. Gambaran ini adalah gambaran bahwa ketika kita mengalami berbagai beban, masalah hidup kita, kita harus kembali datang kepada Tuhan. Kita minta agar Tuhan mengampuni segala kesalahan kita, menerima kembali kita sebagai anak-anak yang dimana anak-anak tebusan Tuhan. Seringkali kita malu untuk kembali kepada Tuhan.
Seringkali kita tidak memiliki hati untuk kembali kepada Tuhan. Sekalipun kita sudah melakukan segala pelanggaran kesalahan, kita terlena dari masalah yang timbul dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah saudara, dari cerita tersebut mengingatkan kembali di mana kita harus kembali kepada Tuhan, minta pertolongan, pimpinan daripada Tuhan agar Tuhan mau mengampuni kita. Sama seperti yang diajarkan di dalam firman Tuhan malam hari ini, di mana kita pun juga selain kita minta pengampunan daripada Tuhan, kita pun juga harus bisa melepaskan pengampunan. Sama seperti Filemon, di mana Paulus meminta kepada Filemon untuk mengampuni Onesimus yang sudah melakukan kesalahan dan pelanggaran. Oleh sebab itu juga malam hari ini, kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, marilah kita sebelum kita memohon kepada Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita, mari kita kembali meminta kepada Tuhan untuk mengampuni segala kesalahan kita. Dan yang kedua, kita harus juga bisa melepaskan pengampunan bagi rekan-rekan kita yang mungkin dalam hal mereka sudah melakukan kesalahan kepada kehidupan kita, tapi jangan kita menahan atau tidak mau melepaskan pengampunan. Kita pegang firman Tuhan ini agar kita mau juga belajar untuk bisa melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang sudah melakukan segala pelanggaran atau kesalahan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tidak lagi, ketika kita mau meminta pengampunan dari Tuhan, kita tidak lagi disebut oleh Tuhan sebagai hamba, tetapi kita akan disebut oleh Tuhan sebagai anak-anak Allah. Sama seperti di mana Filemon 1 ayat 16 dikatakan, ketika Filemon itu Paulus meminta kepada Filemon untuk melepaskan pengampunan, maka di sini pun juga Paulus mengatakan bukan lagi sebagai hamba di ayat 16, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, yaitu bagi si Filemon, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Karena apalagi dikatakan di sini, apalagi bagimu. Kenapa? Karena kedekatan Filemon dengan Onesimus sudah lebih dulu mengenal. Filemon lebih dulu mengenal Onesimus dibanding Paulus mengenal Onesimus. Oleh sebab itulah malam hari ini kita boleh belajar agar ketika kita mengampuni kesalahan orang lain, kita minta pengampunan dari Tuhan, maka kita menikmati atau memiliki hak ahli waris. Kita disebut anak-anak Allah. Yang tadinya kita budak dosa, yang tadinya kita masuk ke dalam satu yang disebut kita menuju kepada satu yang disebut kita kita ada di dalam dosa. Tetapi ketika kita memohon meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan tidak ingat segala dosa dan pelanggaran kita. Maka kita kembali dipersatukan oleh Tuhan, kembali kita akan menikmati kasih Tuhan, dan kita akan kembali menikmati di mana kita pergantian nama kita disebut anak-anak Allah. Oleh sebab itulah status kita sebagai orang yang tadinya berdosa, tapi ketika kita memohon meminta ampun kepada Tuhan, maka kita disebut sahabat-sahabat Allah, kita disebut anak-anak Allah. Nah, oleh sebab itulah malam hari ini Tuhan mau kita memaafkan juga orang lain, kesalahan orang lain yang telah berbuat kesalahan kepada kita. Tuhan juga mau mengajar kita untuk melepaskan berkat kepada orang yang sudah melukai hati kita, agar kita pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan hari ini, saudara mau pergumulan saudara, mau supaya Tuhan bisa menyelesaikan segala permasalahan saudara, mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Karena ketika kita melepaskan pengampunan, maka Tuhan sendiri juga akan mengampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita belajar daripada Yesus, di mana Yesus mengajarkan kepada kita di dalam Injil Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Agar dosa dan pelanggaran kita mau diampuni oleh Tuhan, maka kita juga harus mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Jadi apa yang kita perbuat, maka juga Tuhan akan perbuat di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mau mengampuni orang lain, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Hari ini Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi orang-orang yang menjadi pembawa damai, orang-orang yang bermurah hati, orang-orang yang mau melepaskan pengampunan. Maka tanpa kita sadari, kita akan menjadi orang-orang yang akan menikmati berkat Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, dan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita lakukan, maka Tuhan juga akan lakukan. Kalau kita tidak mau mengampuni, maka Bapa kita di sorga tidak akan mau mengampuni kita juga. Kalau kita tidak diampuni oleh Tuhan, maka kita tidak akan bisa permohonan kita, doa kita, apa yang kita minta dan doa kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan mendengar segala doa-doa kita, permohonan kita. Karena firman Tuhan katakan, mata Tuhan tidak kurang tajam untuk melihat, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tapi yang membuat kita dia memisahkan diri daripada kita adalah segala dosa dan pelanggaran kita. Oleh sebab itu, sebelum kita meminta kepada Tuhan, mari kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Ketika kita saling mengampuni satu dengan yang lain, maka Bapa kita pun di sorga juga akan mengampuni kita. Maka ketika itu terjadi, maka sudah barang tentu saudara akan menikmati lawatan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Di Injil Matius 16 ayat 19 dikatakan demikian, kepadaku akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ketika kita mau melepaskan pengampunan, maka kita kembali dipersatukan oleh Tuhan. Pada saat kita dipersatukan oleh Tuhan, maka dosa dan pelanggaran kita sudah tidak lagi diingat oleh Tuhan. Maka apa yang kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan sesuai dengan apa yang kita minta. Maka itu dikatakan Tuhan memberikan, Yesus memberikan kunci kerajaan sorga pada Petrus. Apa yang Petrus ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang terbuka di bumi akan terbuka di sorga. Oleh sebab itu maka saudara, marilah kita terima hal-hal yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang kita dengar. Kalau kita mau melakukan supaya sorga melakukannya, mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang lain yang sudah berbuat kesalahan kepada kita. Dan kalau sorga mengaminkan, maka firman Tuhan katakan apa? 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, tapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Saudara, kalau mau mengasihi, di mana saudara ingin dikasihi oleh Tuhan, maka marilah kita melepaskan pengampunan. Maka di sini dilihat segala sesuatu Tuhan akan menyediakan kepada kita. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, tidak pernah timbul di dalam hati, maka Tuhan akan menyediakan hal-hal yang besar. Apa yang engkau minta terikat di bumi, maka sorga pun akan terikat. Apa yang terbuka di bumi, maka sorga pun akan terbuka. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, yang tidak pernah didengar dengan telinga, timbul di dalam hati, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatunya buat saudara dan saya. Ketika kita mengasihi Tuhan, mengasihi kepada sesama, melepaskan pengampunan, maka Tuhan pasti akan mengasihi saudara dan saya. Maka ketika kita berdoa, ketika segala sesuatunya, hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan kita dengan Tuhan
begitu luar biasa terjalin hubungan yang baik. Maka Efesus 3 ayat 18 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi pada saat kita berdoa, kita tahu bahwa segala orang kudus dapat memahami orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, maka betapa mereka akan memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya kasih Kristus, melampaui segala akal. Karena apa? Karena disitulah Tuhan akan melakukan segala perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka keluar ayat 20 mengatakan, Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada saudara agar saudara mau melepaskan pengampunan. Ketika saudara mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang lain yang sudah berbuat mungkin kesalahan kepada saudara, maka disinilah kasih saudara, Tuhan akan mengasihi saudara, dan kasih itu terjalin begitu luar biasa intim. Maka apa yang saudara minta, apa yang saudara doakan, apa yang saudara pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, Tuhan sanggup melakukan lebih daripada apa yang kita minta dan doakan. Oleh sebab itu kita akan terima berkat Tuhan yang besar. Mari malam hari ini, saudara semua yang ada, belajarlah melepaskan pengampunan. Tidak rugi kalau kita belajar untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang lain, maka sorga akan melakukan tanpa kita pikirkan, sebelum kita pikirkan, dia bisa melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta dan doakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar saudara akan malam hari ini praktekkan. Ampuni suami, istri, istri, suami, kepada anak-anak, anak kepada orang tua, kepada keluarga, kepada kerabat, kepada teman-teman sepelayanan saudara, kepada tetangga, kepada teman sekerja engkau dimanapun engkau bekerja. Mari lepaskan pengampunan, berkati mereka, lepaskan berkat pada mereka. Maka tanpa saudara sadari, saudara sudah membuka hubungan yang luar biasa. Sorga terbuka bagi saudara, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan berlipat kali ganda. Kiranya ini yang saya ingin bagikan kepada saudara malam hari ini. Biarlah ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, agar kita bisa menikmati kasih Tuhan, bisa menikmati rahmat Tuhan, bisa menikmati lawatan Tuhan, berkat Tuhan yang besar. Kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur berterima kasih. Biarlah kiranya Tuhan melalui firman Tuhan ini, kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami, agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar yang baik, tapi juga sebagai pelaku-pelaku firman yang baik, agar setiap apa firman yang kami lakukan ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami belajar malam hari ini untuk bisa melepaskan pengampunan bagi banyak orang. Kami belajar melepaskan pengampunan di dalam keluarga kami. Kami belajar melepaskan pengampunan karena tidak rugi Tuhan. Ketika kami melepaskan pengampunan kepada orang lain, maka Bapa kita di sorga pun akan mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran yang kita sudah perbuat. Dan disitulah ada letak hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan. Apa yang kami minta terikat di bumi, sorga terikat, terbuka di bumi, sorga pun akan terbuka. Bahkan apa yang kami minta dan doakan, Allah kita yang Maha Pengasih, Dia akan bisa memberikan lebih daripada apa yang kita minta dan doakan. Yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah timbul di dalam hati, Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatu bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, belajar mengasihi Tuhan,
belajar juga kita harus juga mengasihi kepada sesama kita. Agar kita menikmati berkat-berkat yang besar di dalam kehidupan kita. Apa yang kita minta dan doakan, maka Tuhan akan memberkati kita. Terpuji namamu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Buat segala kebaikan kemurahan Tuhan. Kami yakin dan percaya yang sakit Engkau disembuhkan. Yang menderita Engkau akan menikmati penghiburan. Bahkan yang mengalami berbagai goncangan hidup, tekanan hidup, apapun yang Engkau terima pada saat hari ini Tuhan, kiranya Tuhan akan tolong kita semua agar kita sanggup keluar dari segala permasalahan kita, karena ada Tuhan yang menolong dan memberkati kita. Terpuji namamu, di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat anugerah yang dari sorga turun melimpah atas kehidupan kita semua. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada seluruh saudara-saudara yang sudah menikmati ibadah jawaban doa ini. Kiranya firman yang sederhana ini bisa jadi berkat dalam kehidupan saudara. Dan saudara juga minta pertolongan Roh Kudus untuk bisa juga menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bertemu di ibadah jawaban doa di minggu yang akan datang dengan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya